selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya nih Ibu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Dan di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai Ibu. Jadi saya mohon izin kepada Ibu untuk bisa saya wawancarai tentang cara pengambilan keputusan dengan dilema etika atau bujukan moral. Baik. Baik Ibu, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi kan kalau kasus dilema etika itu adalah sebuah kasus di mana seseorang harus mengambil keputusan di mana posisinya itu benar atau melawan benar ya. Nah, sedangkan kalau bujukan moral itu adalah sebuah situasi di mana seseorang harus mengambil keputusan di antara yang benar dengan yang salah. Nah, jadi untuk mengidentifikasinya itu saya tinggal lihat apa dan bagaimana kasusnya. Apakah termasuk dalam kasus dilema etika ataukah bujukan moral. Setelah itu saya akan mempelajari kasus tersebut, lalu membuat kesimpulan. Setelah itu mungkin saya bisa memutuskan sendiri atau bisa dengan melibatkan warga sekolah atau atasan saya. Baik. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, jadi pengambilan keputusan yang saya lakukan di sekolah, ya, yang tadi katanya sama-sama benar ya. Iya. Itu artinya kan masuk dalam ranah dilema etika. Jadi yang saya lakukan itu adalah dengan melakukan musyawarah ya dengan warga sekolah. Dengan mengadakan musyawarah maka keputusan telah diambil tersebut akan menjadi sebuah keputusan bersama di mana segala resiko dan konsekuensinya akan bisa kita tanggung bersama. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah Untuk yang mana nih? Ibu? Semua? Iya, semuanya Ibu. Ya, maaf. Ya, jadi kalau ditanya langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil keputusan, terutama dalam dilema etika, itu satu, saya akan mengidentifikasi kasus. Jadi pada langkah ini, saya akan melihat apakah kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Setelah itu saya akan mempelajari kasusnya untuk menentukan yang mana yang bisa diberikan kebijakan. Ya. Kemudian setelah itu saya akan membuat kesimpulan. Apakah kasus ini perlu saya putuskan langsung atau perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan warga sekolah atau dengan atasan saya. Kemudian setelah itu saya akan memutuskan atau mendiskusikannya dengan warga sekolah ya. Setelah itu baru saya memutuskan apa yang harus saya lakukan. Jadi seperti itu langkah-langkah yang biasa saya ambil dalam menentukan keputusan yang berkenaan dengan dilema etika. Oke. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau ditanya misalnya apa ada yang efektif atau tidak efektif ya, jadi enggak, saya rasa tidak ini dalam memutuskan kasus untuk dilema etika terus kayaknya semuanya mengalir. Artinya kadang-kadang saya tinggal melihat mengambil kebijakan yang paling dekat dengan apa ya, dengan yang paling sedikit ininya, paling sedikit mungkin melanggar apa yang paling sedikit ininya, paling minimal ya. Jadi saya jadi tergantung juga kasus itu apa yang saya hadapi ya, jadi seperti itu. Jadi kalau masalah efektif atau tidak efektifnya mungkin itu tadi langkah-langkahnya sudah saya jelaskan, jadi seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu di lingkungan sekolah? Jadi kadang-kadang tantangan yang harus dihadapi itu satu, untuk sebuah kasus dilema etika di mana semua orang sudah tahu bahwa
pelaksanaannya atau sebaiknya keputusan itu diambil dengan cara misalnya dengan cara A, tetapi kemudian ada karena kasus tertentu kita tidak bisa melakukan itu, tapi kita harus membijakinya, maka itu artinya kita harus kembali melihat persoalan-persoalan itu dengan lebih jernih lagi. Jadi harus lebih banyak mempertimbangkan ya dari sini, nurani, hati nurani dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Baik, jadi saya sebenarnya tidak memiliki jadwal khusus ya. Dan dalam memutuskan sesuatu lebih dilihat seberapa berat dan pentingnya kasus tersebut dan dari pihak mana yang bisa dilibatkan dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi jika bisa langsung diselesaikan maka langsung saya eksekusi. Jika membutuhkan diskusi lebih lanjut dengan pihak yang lebih berwenang maka saya akan menyiapkan waktu untuk berdiskusi, untuk melakukan musyawarah dengan pihak-pihak tertentu. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Faktor yang permudah itu pertama kita harus mempelajari dulu peraturan hukum-hukum yang berlaku ya. Kemudian yang kedua kita harus melibatkan semua warga sekolah. Kemudian saya juga akan melibatkan atasan siap membantu. Jadi saya jika ada hal-hal yang saya masih ragu untuk memutuskan, maka saya pasti akan melibatkan orang-orang tersebut. Oke, yang terakhir ini Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan dilema etika ini? Jadi pengalaman saya adalah bahwa sebagai pimpinan atau bahkan sebagai seorang individu, kita itu kerap dihadapkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral. Maka yang menjadi landasan utama untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan apakah sebuah keputusan tersebut akan melanggar peraturan atau tidak. Kemudian juga kita juga harus mempertimbangkan apakah dampak dari kebijakan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil. Jadi itu harus memerlukan pemikiran yang lebih mendalam, saya kira itu ya. Oke, baik Ibu. Mungkin sampai di sini aja Bu wawancara saya. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pemimpin yang bijaksana. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Ibu Hedia? Alhamdulillah luar biasa, sehat Ibu Mar. Alhamdulillah. Cerah ya Bu hari ini Bu ya. Alhamdulillah. Secerah cuaca di luar. Oke Ibu, terima kasih ini atas waktunya yang sudah diberikan untuk saya. Jadi kedatangan saya ke sini, saya ini dapat tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral. Gimana Ibu, bersedia? Insya Allah. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi saya akan bertanya-tanya Ibu ya tentang pengambilan keputusan dilema etika ini Ibu. Ya, saya akan jawab sesuai apa yang sudah dilakukan di sekolah ini selama menjabat sebagai kepala sekolah. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi pertanyaan saya, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Baiklah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang dilema etika, itu kan dalam tanda petik itu kita tuh bingung. Kenapa? Karena yang dihadapkan ini sesuatu yang sebenarnya dua-duanya benar. Iya. Nah, tetapi kalau kita berbicara masalah yang kedua tadi,
yang Eh, moral, bujukan moral. Iya, bujukan moral. Nah, kalau itu jelas. Iya. Kalau bujukan moral itu jelas, karena yang kita sandingkan itu antara sesuatu yang benar dan Dan sesuatu salah. yang salah. Iya, betul betul Ibu. Ya. Jadi gimana selama Ibu menjabat ini ya sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu ini menjalankan atau mengambil suatu keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, Ibu. Jadi waktu itu ada yang ingin melamar. Iya. Melamar kerja, Ibu. Melamar kerja di Iya. sini bukan sebagai guru, tetapi sebagai tenaga perpustakaan. Iya. Saya waktu itu benar-benar merasa itu dilema. Kenapa? Yang pertama, yang memasukkan lamaran ini adalah anak dari guru yang notabene itu guru senior di sini. Iya. Kemudian kami itu sebenarnya alasan menolak itu juga tidak kuat. Tetapi kalau saya berpikir jangka panjang, kan kita itu kalau berbicara dilema etika itu ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Misalnya kita pertimbangkan itu jangka panjang dan jangka pendeknya. Kemudian kita harus mempertimbangkan ini untuk kepentingan individu atau kepentingan orang banyak. Kemudian kita dan yang lainnya. Nah, jadi pada waktu itu setelah saya berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sini, mereka berpikir, Bu, untuk jangka panjangnya ini kurang bagus. Karena anak yang akan melamar ini pertama dia kondisi kesehatannya kurang fit. Oh gitu ya, kurang sehat gitu Ibu ya. Kurang sehat. Takutnya kalau nanti kita misalnya ada kerja yang agak keras, kita menyuruh, nggak enak juga sama Iya betul di sini. Iya. Jadi menurut saya itu kemarin keputusan yang harus saya buat yang agak sulit ya. Iya betul Ibu. Karena sebenarnya tidak ada yang salah di situ. Tapi kita dua dilema Ibu ya, ketika kita nanti mempekerjakan si anak, kalau pas ada tugas-tugas yang berat, nanti si ibu pula yang tersinggung. Iya, jadi lebih kesananya. Sebenarnya anak itu dari segi kemampuan memiliki kemampuan. Iya. Nah, tapi kita takut nanti apabila misalnya kita suruh-suruh si ibu tersinggung atau bagaimana. Nanti kalau tidak kita ungkapkan perasaan kita yang makan hati. Iya, betul. Nah, akhirnya kemarin untuk memutuskan menolak itu saya itu hampir seminggu memikirkan Ibu ya. Jadi kalau hal-hal seperti itu tadi kasus itu Ibu ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk seperti kasus kemarin itu ya. Yang pertama itu saya yang pertama itu saya harus yakin apakah yang saya lakukan ini secara regulasi benar atau tidak. Itu yang paling utama. Nah, sebenarnya itu secara regulasi benar, tidak ada yang salah. Kemudian saya harus mengumpulkan fakta. Saya harus mengumpulkan fakta dari orang yang lebih kenal lama dengan yang bersangkutan. Karena saya kan waktu itu baru sekitar berapa tahun bertugas di sini, saya belum banyak tahu. Jadi harus mengumpulkan fakta. Saya. Kemudian yang berikutnya itu saya juga harus meyakinkan ini benar atau salah yang saya lakukan. Betul. Nah, tapi waktu itu sebenarnya benar saja, tidak ada yang salah. Jadi secara hukum benar. Nah, setelah saya mengumpulkan banyak fakta, saya nggak berani mengambil keputusan sendiri. Karena hubungannya dengan sekolah itu jangkanya panjang. Saya tidak mau keputusan yang saya ambil sekarang berdampak nanti pada saat saya sudah tidak berada di sini. Betul. Kan kepala sekolah itu tidak selamanya di sekolah. Nah, jangan sampai keputusan yang saya ambil nanti ke belakangnya setelah saya tidak bertugas di sini itu ada dampak yang mempengaruhi teman-teman dan kinerja yang ada di sekolah ini. Nah, makanya saya itu kalau mengambil keputusan itu bukan top down. Saya itu tipenya bottom up. Jadi saya mengambil keputusan itu biasanya dari bawah, bottom up, bukan yang tipe langsung bikin keputusan sendiri. Saya bukan tipe top down, saya tipenya bottom up.
Jadi harus berkompromi dengan warga sekolah Ibu ya. Harus terlebih dahulu ya, Ibu berkompromi. ya. Jadi menurut Ibu apakah itu putusannya efektif atau bagaimana? Menurut saya dengan Mm-mm. melakukan langkah-langkah itu hasilnya sangat efektif. Efektif. Memang ya? di awal-awal saya secara pribadi itu dihadapkan pada kenyataan saya kurang nyaman berkomunikasi dengan ibu yang bersangkutan. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu itu akan masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Khususnya setelah yang bersangkutan diterima di tempat yang baru. Iya ya. Selesai sudah. Selesai urusannya Ibu ya. Jadi kita sudah nggak dilema ya Ibu ya. Nggak dilema Ya. lagi. Jadi menurut Ibu hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan terberat mungkinnya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Tantangan apa saja nih yang Ibu hadapi? Selain tadi kan kalau ngambil keputusan kita harus musyawarah gitu kan. Terus karena salah satu sisi tadi anak teman senior gitu kan, itu kan satu tantangan Bu ya. Jadi mungkin ada tantangan yang lain Ibu selain itu. Kasus lain maksudnya? Iya, mungkin dari siswanya atau dari antar guru dengan guru gitu. Antar guru. Iya. Jadi 2 atau 3 tahun yang lalu itu sebelum COVID. Sebelum COVID itu ada kasus antar guru di sini. Guru yang senior. Iya. Dengan yang junior. Dengan guru yang junior yang relatif sudah lama. Nah, sebenarnya yang ada kasus itu guru junior. Nah, tetapi kasusnya ini sebenarnya apabila kita selesaikan dengan baik-baik, tidak diobral ke sana kemari, itu tidak akan menjadi kasus besar. Tetapi karena oleh guru senior itu kasus ini di blow up, jangan sampai keluar Ibu ya. Keluar kemana-mana, seolah-olah satu kampung tahu. Iya. Nah, tapi waktu itu saya dihadapkan pada keputusan guru senior meminta saya memberhentikan guru senior ini, guru junior ini. Ya, disuruh memberhentikan karena dianggap mencoreng nama baik sekolah. Karena saya kembali lagi tidak mau mengambil keputusan yang salah yang nanti akan saya sesali, saya mengumpulkan guru-guru saya. Saya kumpulkan semuanya dan saya tanya, apakah kasus ini membuat guru-guru merasa malu? Dan yang anehnya mereka bilang kami tidak tahu ada kasus ini. Artinya hanya sebagian kecil sebenarnya yang tahu. Tapi seolah-olah itu kasus yang sangat besar. Kemudian saya tanya juga ke teman-teman, apakah kalian malu dengan kejadian ini? Tidak Bu, itu loh urusan pribadi. Iya. Dia loh kerjanya profesional. Kemudian kejadian itu juga di luar sekolah. Iya. Tapi saya tidak puas dengan hanya menanyakan itu dengan pihak guru saya. Maka saya pergi menemuin UPT sebagai atasan saya. Kemudian saya pergi menemuin pengawas yang ada di Sambuirang, pengawas pembina di sini kan ada 2. Nah, sama tujuannya untuk mengecek apakah secara regulasi ini benar. Apakah secara keadilan ini benar. Nah, akhirnya setelah berdiskusi dengan semua guru, berdiskusi dengan UPT, berdiskusi dengan pengawas, saya membuat keputusan bahwa saya tidak akan mengeluarkan staf saya ini, yang junior ini. Kenapa? Karena secara regulasi tidak salah. Kemudian apabila saya keluarkan itu dari segi keadilannya juga nggak pas. Iya, betul. Ya. Luar biasa Ibu ya. Dalam pengambilan satu keputusan ini kadang kita dilema ya memang ini Ibu ya. Oke, dari kasus Ibu gitu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, Bu? Apakah Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk misalnya nanti aja kita selesaikan kasus ini, atau ketika itu saat itu juga Ibu mengambil satu keputusan gitu? Sebenarnya itu Bu tergantung jenis kasusnya. Ada kasus yang harus saat itu juga diselesaikan.
Tetapi ada kasus yang itu kalau diselesaikan saat itu semua masih kepala panas, semua masih dalam kondisi emosi yang tinggi, maka itu nanti bukan selesai kasus itu, tapi akan menimbulkan kasus baru, dan saya yakin akan melukai perasaan orang. Jadi saya itu cenderung kalau ada kasus saya diamkan sebentar. Tidak lama, bukan berarti saya tidak bergerak. Saya bergerak, tapi saya bergeraknya itu diam. Artinya saya seperti yang kasus kemarin itu, guru senior melapor ke saya bahwa ada kejadian begini-begini, maaf ya, ada kejadian begini-begini. Nah, dia melihat saya itu tidak langsung memanggil guru untuk rapat, sehingga beliau merasa saya tidak menanggapi. Padahal saya itu sebenarnya begitu dilaporkan, saya itu langsung pergi ke pengawas. Tapi kan saya tidak harus lapor ke bersangkutan. Saya pergi ke pengawas diam-diam. Karena saya itu selalu ingin menjaga perasaan orang. Betul, Bu. Saya tuh inginnya begitu. Jadi kesimpulannya ada kasus yang saat itu juga diselesaikan, tapi ada yang didiamkan sebentar sambil mencari jalan keluar yang terbaik supaya pertama untuk jangka panjangnya bagus, kemudian keadilannya masuk, kemudian untuk kepentingan orang banyaknya masuk. Ya, saya sih lebih ke sana. Kemudian ini lebih ke kebenaran, bukan karena kesetiaan dan lain sebagainya. Jadi 4 poin itu insya Allah dipertimbangkan semua. Ya, luar biasa. Jadi kalau misalnya kita ada sebuah kasus yang ketika kepala panas gitu ya Bu, bukan malah cepat selesai, malah tambah jadi Ibu ya. Iya, makanya harus ada jeda-jeda. Harus ada jedanya. Terus kita juga bisa menganalisis kasus yang mana yang bisa kita selesaikan, mana yang nanti aja dah gitu ya Bu ya. Intinya begini, kalau ada kasus apapun ada kasus apapun, itu jangan berusaha menyelesaikan pada saat kondisi emosi kita masih belum stabil. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mencoba menyelesaikan masalah saat kondisi ekonomi kondisi emosi tidak stabil, satu, masalah itu bukan tambah selesai tapi tambah kusut. Betul. Jadi tunggu sampai kita tenang, emosi kita stabil, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang berdasarkan logika, bukan berdasarkan perasaan. Ya betul sekali Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi ketika Ibu ada kasus seperti itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Pasti ya Ibu ya. Jadi kita itu sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri. Sehebat-hebatnya pimpinan itu apabila tidak didukung oleh staf-staf yang luar biasa, itu tidak akan bisa. Ya. Jadi seperti di sekolah ini, saya kan baru masuk di sini sekitar jalan 8 tahun. Nah, artinya sudah banyak guru yang sudah berada di sini sejak sekolah ini awal berdiri. Jadi banyak senior gitu. Mereka tuh yang lebih tahu apa yang sudah terjadi di sekolah ini dalam rentang jangka waktu yang lama itu. Sehingga memang saya di sekolah ini hampir tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Jadi harus ada teman-teman ya Bu ya. Harus ada. Senior. Tidak semua. Tidak semua ya. Jadi ada beberapa orang yang memang bisa diajak berdiskusi dengan logika. Jadi tidak hanya karena senior Bu, tidak. Jadi ada yang senior dan dia memang diajak berdiskusinya itu enak ya, nyambung ya ibaratnya seperti itu. Tapi ada juga yang baru. Tetapi diajak berdiskusinya itu enak. Jadi itu yang utama kalau saya. Jadi ibaratnya kita bisa berkolaborasi dengan siapapun Bu ya, yang ibaratnya bisa memajukan dunia pendidikan seperti itu Bu ya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ini Bu ya. Jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apanya yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang sangat berharga bagi saya
Nah, kalau kita berbicara dilema, Dilema. sampai ribet, Ya. dilema etika itu kan ada 4 poin tuh yang harus Iya. kita ingat. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjangnya. Iya, betul. Ya, bahasa kerennya short term sama long term. Iya, iya. Kemudian kita harus mempertimbangkan ini hanya untuk kepentingan individu atau kepentingan orang banyak, Iya, iya. kan? Kemudian kita juga harus mempertimbangkan apakah ini itu berdasarkan keadilan atau kesetiaan aja, justice atau apa satunya tuh saya lupa. Kasihan. bahasa ininya. Ya, kasihan ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada satu lagi, mohon maaf, yang satu lagi itu Peraturan apakah benar benar atau salah. benar atau kesetiaan. Iya. Ya, jadi itu yang dipertimbangkan. Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Hari ini juga saya mendapatkan sebuah pengalaman ya, di mana ketika mengambil suatu keputusan itu kita harus berkolaborasi juga dengan seseorang yang mungkin bisa membantu kita dalam mengambil suatu keputusan itu. Baik Ibu, mungkin saya rasa cukup untuk pertemuan kita, wawancaranya luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengambil suatu keputusan yang bijaksana sesuai dengan nilai-nilai universal. Iya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum.